Halo, selamat berjumpa. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik. Kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan untuk siswa SMP dalam menentukan persamaan garis lurus. Yakni matematika untuk SMP kelas 8 semester 1. Nah, dalam bahasan ini saya sampaikan sesederhana mungkin untuk tahapan siswa SMP. Mari kita mulai. Dalam menentukan persamaan garis lurus yang akan kita bahas, ini ada 4 poin. Yang pertama, persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Kedua, persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Ketiga, persamaan garis lurus dari sebuah grafik. Yang keempat, syarat titik terletak pada sebuah garis. Untuk poin yang pertama, kita bisa menentukan persamaan tersebut, persamaan garis lurus, yaitu dengan cara Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ini adalah rumus untuk menentukan persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Nah, sebagai catatan, X1, Y1 dan M itu nanti berupa bilangan. Sedangkan X dan Y itu berupa variabel, artinya X dan Y tidak diganti dengan apa-apa untuk menentukan persamaan garis lurus. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh, ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan memiliki gradien 3. Nah, dari data soal, kita ketahui X1 itu 2, ya. Ini absis. Kemudian yang 5 ini adalah Y1 ordinat. Dan gradiennya M sama dengan 3. Rumus yang sesuai, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Nah, dengan substitusi data yang diketahui ke rumus, kita peroleh Y1-nya disubstitusi atau diganti dengan bilangan 5, M-nya diganti 3, X1-nya diganti 2. Ya, di sini saya gunakan substitusi itu diganti ya, supaya mudah memahami. Nah, 3 kali X, 3X, 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Kemudian dengan bilangan kita jadikan 1, jadi kedua ruas ini kita tambah negatif, kita tambah 5 atau negatif 5, jika dipindah ruas jadi positif 5. Cara mudahnya seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh Y sama dengan 3X dikurangi 6 ditambah 5. Kita hitung hasilnya Y sama dengan 3X dikurang 1. Jadi persamaan yang dimaksudkan adalah Y sama dengan 3X dikurang 1. Nah, kalau digambar seperti ini. Ini adalah garisnya dan ini adalah titik 2,5 yang dilalui. Gradiennya adalah 3. Kita sudah belajar
beberapa waktu yang lalu, gradien adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya adalah, ini turun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petak ke kiri, 2 petak, berarti negatif, ke bawah negatif 6. Negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Ya, jadi betul. Kita coba contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis melalui titik 1,4 dan memiliki gradien 2. Nah, untuk soal kadang diubah kalimatnya ya. Bisa juga tentukan persamaan garis dengan gradien 2 melalui titik 1,4. Intinya sama. Data soal kita ketahui X1-nya itu 1, Y1-nya 4, gradiennya 2. Rumus yang sesuai untuk menentukan persamaannya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali dalam kurung X dikurangi X1. Dengan substitusi data tersebut ke persamaan, ke rumusnya diperoleh Y1-nya diganti atau disubstitusi 4. X1-nya diganti 1, M-nya diganti 2. Kita hitung yang 2 kali ini ya. Ini kita operasikan, kita hitung. 2X dikurangi 2. Nah, yang bilangan 4 dengan 2 ini kita operasikan ya. Kita jadikan 1. Kedua ruas kita tambah 4. Atau negatif 4 dipindah ruas jadi positif 4. Kita peroleh seperti ini. Jika kita hitung, Y sama dengan 2X ditambah 2. Jadi persamaan yang dimaksudkan adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Grafiknya seperti kelihatan di sini, titiknya 1,4, gradiennya adalah 2. Ini adalah gambar dari grafik tersebut yang ditanya. Kita coba satu contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis melalui titik negatif 2,3 dan memiliki gradien negatif 4. Jadi data soal kita ketahui di sini X1-nya negatif 2, Y1-nya 3, dan M-nya negatif 4. Rumus yang sesuai ya kita tulis ini maksudnya supaya kita ingat, kita hafal. Jadi tidak perlu menghafal. Setiap mengerjakan matematika, rumusnya kita tulis, itu akan membantu kita untuk selalu ingat. Memori kita itu ingat terus ya. Ini perlu kita biasakan. Kita substitusi data tersebut, Y1-nya diganti 3, X1-nya diganti negatif 2, M-nya diganti negatif 4. Ini terlihat di sini ya, negatif kali negatif berarti positif. Ini kita operasikan yang dalam kurung diperoleh Y dikurangi 3 sama dengan negatif 4X dikurangi 8 ya, negatif kali positif. Kedua ruas kita tambah dengan 3 supaya di sini 3-nya 0 ya, atau negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Negatif 8 ditambah 3 adalah negatif 5. Jadi persamaan yang dimaksudkan adalah Y sama dengan negatif 4X dikurangi 5. Nah, bentuk terakhir ini kita bisa rubah-rubah posisinya. 4X mungkin dipindah sebelah kiri boleh. Nanti hasilnya akan berbeda bentuknya. Tetapi garisnya tetap sama ya. Ini dalam satu garis ya. Kalau kita gambar seperti ini. Ini garisnya. Dan ini adalah titik yang dilaluinya. Negatif 2,3. Gradiennya adalah negatif 4. Yaitu miring atau condong ke kiri. Nah, poin yang kedua.
persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, ini kita bisa menentukan persamaannya dengan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Perhatikan, X1, Y1, Y1, X1, X1, X2-nya di depan, X2-nya di depan di penjemput. Kalau di sini Y2, maka di sini Y2, di sini Y1. Ini X2, X2, X1. Jadi rumusnya bisa dirubah ya, tapi aturannya seperti ini. Dengan catatan X1, Y1, X2, Y2 nanti berupa bilangan, X dan Y tetap tidak perlu dirubah, yaitu berupa variabel. Jadi nanti dalam menjawab soal yang diganti itu adalah bagian X1, X2, Y1, Y2. Nah, untuk lebih pahamnya kita coba contoh berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan titik 1,4. Nah, data soal X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, Y2 sama dengan 4. Ini kalau kita misalkan yang bagian ini adalah X1, Y1. Maka ini X2. Tetapi kalau 1,4 ini sebagai X1, Y1, maka 2,3 ini sebagai X2, Y2. Jadi bebas ya memilihnya. Nah, dalam penyelesaian ini kita pilih X2-nya, X1-nya adalah 2, Y1-nya 3. Otomatis ini X2, 1, Y1, 4 ya. Kembali kita tulis persamaannya ya, supaya kita mudah mengingatnya. Dengan substitusi data kita peroleh ya. Jadi yang diganti, yang disubstitusi adalah selain Y dan X. Y1 3, ini 3, Y2-nya 4. Terus X1-nya 2, X2-nya 1 ya. Oke. Nah, kita bisa kurangkan di bawah ini ya. 4 dikurangi 3, ini 1. 1 dikurangi 2, negatif 1. Ini kita kalikan silang. Negatif 1 kali Y min 3. 1 kali X dikurangi 2. Kita peroleh seperti ini. Kita kalikan negatif Y. Negatif kali negatif positif. Ini adalah 1X. Boleh ditulis satunya, boleh tidak. Sebaiknya tidak usah ditulis, ini artinya sama. 1 kali negatif 2, negatif 2. Nah, yang bilangan dengan bilangan kita jadikan 1. Ya. Berarti dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 5. Negatif Y sama dengan X dikurangi 5. Ini adalah persamaan yang dimaksudkan. Ya. Bisa dipahami untuk mencari persamaan dari dua titik berbeda. Nah, kalau digambar seperti ini. Ini garisnya, nah ini titiknya yang dilalui ya. Ini maksudnya. Baik, contoh berikutnya supaya lebih paham ya. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3, negatif 1. Data soal, kita pilih sekarang yang ini X1. Berarti X1 3, Y1-nya negatif 1. Otomatis ini berfungsi sebagai bagian kedua ya. Untuk 1,2.
Jadi X2-nya 1, X itu bagian depan, Y itu bagian belakang, absis dan ordinat ya. Rumus yang sesuai ya, ini kita tulis lagi. Kemudian kita substitusi diperoleh Y1-nya negatif 1. Ini kita ganti dengan negatif 1. Y2-nya kita ganti 2. X1-nya kita ganti 3. X2-nya kita ganti 1. Ya. Kita hitung 2 dikurangi negatif 1 itu sama dengan 2 ditambah 1, yaitu 3. Dikurangi negatif 1 berarti ditambah 1. Ya. Dikurangi negatif itu sama dengan negatif kali negatif ya. Baik, dengan cara kali silang ini negatif 2 dikali Y plus 1. 3 dikali X min 2 kita operasikan di sini. Negatif 2Y ini dikali plus 1 negatif 2. 3X negatif dikurangi 9. Yang bilangan dengan bilangan kita jadikan 1. Ini supaya 0 kita tambah 2. Atau kita pindah ruas jadi plus 2. Diperoleh negatif 2Y sama dengan 3X dikurangi 7. Jadi persamaan yang dimaksud adalah negatif 2Y sama dengan 3X dikurang 7. Ini adalah persamaan yang ditanyakan. Jadi kalau digambar ini garisnya, ini titik yang dilalui ya. 3, negatif 1, 1,2. Ini gambarnya. Nah, untuk poin ketiga, bagaimana kita menentukan persamaan garis lurus jika diketahui grafiknya saja. Nah, grafik di sini adalah khusus yang memotong sumbu Y dan sumbu X. Memotong di 3, memotong di 4 sumbu Y ya. Khusus untuk grafik seperti ini. Nah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ya, cara pertama, titik ini ya, koordinatnya kan 0, negatif 4. Titik potong di sini 3,0. Nah, persamaan garis melalui 2 titik kita sudah kerjakan seperti ini rumusnya. Maka dari grafik kita ketahui di sini. Kalau kita pilih 0,4 itu sebagai yang pertama, maka X1-nya itu yang depan ini 0, Y1-nya yang belakang ini, pasangan berurutan ini 4, maka X2-nya 3, Y2-nya 0. Nah, data ini kita substitusi ke rumus. Ya, kita peroleh Y dikurangi 4, Y2-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 3. Kita operasikan penyebutnya negatif 4. Ini 3. Kita kalikan silang. 3 kali Y. 3 kali negatif 4. Negatif 12. Negatif 4 kali X. Negatif 4. X. Negatif 4 kali 0. 0. Ya. Nah, dari sini kita sudah mendapat persamaannya. Cuma persamaan ini boleh kita rubah. Ya, seperti ini. Jadi negatif 4X kita pindah ruas jadi positif 4X. Atau kedua ruas kita tambah dengan 4X. Kemudian negatif 12 ini kita pindah ruas jadi positif 12. Atau kedua ruas ditambah positif ditambah 12 ini 0, di sini positif 12 ya. Jadi untuk mengingat seperti itu aja ya. Nah, ini persamaannya. Ya. Nah, selain itu ada yang menggunakan cara kedua. Coba perhatikan ya, cara keduanya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita lihat pada sumbu Y.
garis itu memotong di titik 4 ya. 4 ini kita tulis di sini 4. Garis juga memotong sumbu X di 3. 3-nya kita tulis di sebelahnya sini, yaitu 3 itu positif, berarti positif 3. Kalau negatif, negatif 3 ya. Nah, sama dengan 3 ini kita kali dengan 4 atau 4 kali 3 yang ada di sini kita kali. Berikutnya kita tambahkan variabel di belakangnya 4 ini ya. Jadi untuk yang sumbu Y ini yang kita ambil tadi 4, ini kita tambahkan, kita tuliskan variabel X. Tetapi yang berpotongan di sumbu X kita isi dengan variabel Y, kebalikannya. Kemudian 4 kali 3, 12. Nah, bisa diperoleh persamaannya. Sama kan? Jadi cara pertama itu yang sudah kita pelajari. Cara kedua ini adalah cara smartnya istilahnya ya. Jadi cukup simple, cukup singkat. Ya. Tapi prosesnya tidak boleh terbalik ya. Nah, untuk memahaminya kita coba soal berikutnya ya. Bagaimana persamaan garis dari grafik ini? Kita menggunakan cara yang kedua ya. Ingat. Pertama kali kita lihat di sumbu Y. Grafik memotong di negatif 2. Kita tulis negatif 2. Garis memotong di sumbu X di 3. Kita tulis plus 3 karena dia plus ya. Kemudian negatif 2 dengan positif 3 kita kali di sini ya. Sama dengan negatif 3 kali 2. Kemudian di belakangnya bilangan negatif 2 kita tuliskan variabel X. Di belakangnya 3 ini kita tulis variabel Y. Kita kalikan negatif 2 dengan 3 adalah negatif 6. Nah ini adalah persamaan dari grafik ini, garis pada grafik ini ya. Mudah kan? Bisa dipahami? Kita coba satu lagi ya. Tentukan persamaan garis dari grafik di samping. Masih ingat? Sumbu Y pertama kali kita perhatikan garis ini memotong di 1. Kita tulis ya, kita menggunakan cara kedua, tulis 1. Garis memotong sumbu X. Ini yang mendatar itu sumbu X, yang tegak ini sumbu Y ya. Di negatif 5 kita tulis negatif 5. Sama dengan kita kalikan bilangan itu yang kita tulis. Ini 1, ini negatif 5 kita kalikan ya. Kemudian di belakangnya 1, di samping kanannya ini kita tulis variabel X. Samping kanannya negatif 5 variabel Y. Kemudian ini kita hitung 1 kali negatif 5 adalah negatif 5. Ini adalah persamaan garis dari grafik ini. Selesai. Nah 1X boleh ditulis dengan X. Bisa dipahami? Oke. Satu lagi ya. Ini masih grafik. Nah persamaannya kita menggunakan cara yang kedua. Pertama kita perhatikan sumbu Y. Ini yang tegak ini ya. Garis memotong di negatif 3. Kita tulis negatif 3. Garis K ini memotong di sumbu X di negatif 2. Kita tulis negatif 2. Kita kalikan negatif 3 kali negatif 2. Nah sama dengan seperti ini ya. Kemudian di belakangnya negatif 3 kita tulis variabel X, belakangnya 2, kita tulis variabel Y. Kemudian ini kita hitung negatif 2 kali negatif 3 atau negatif 3 kali negatif 2 adalah 6. Ini adalah persamaan dari grafik ini. Cukup mudah kan? Kalau tidak yakin, kita bisa mengujinya dengan persamaan garis melalui 2 titik. Ya. 0, negatif 3, negatif 2, atau persamaan garis gradien tertentu melalui titik ini. Nanti hasilnya pasti
sama dengan negatif 3X dikurangi 2Y sama dengan 0. Ingat ini kali ya. Ini tanda kali bukan variabel X. Variabelnya di sini. Oke. Semoga bisa dipahami dan ini bisa membantu untuk mempercepat waktu pengerjaan ya. Nah, yang keempat, syarat titik terletak pada sebuah garis. Apakah titik 4,5 terletak pada garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 3? Nah, ini penyelesaiannya ya. Kita substitusi 4 dan 5 ini ke persamaan garis. X-nya diganti 4, Y-nya diganti 5 ya. Bagian depan ini adalah absis X, bagian belakang 5 ini adalah Y. Kita peroleh ya, Y-nya ini biru, tempat pergantiannya merah dengan merah. Kita peroleh 2 kali 4 ini harus dikali dulu ya. Aturan operasi tambah kurang kali bagi ya. Berarti 2 kali 4 dulu. Bukan 4 ditambah 3 ya. 2 kali 4, 8. Ya, 8 ditambah 3, 11. 5 sama dengan 11. Ini adalah kondisi yang tidak benar. 5 kan tidak sama dengan 11. Nah, karena tidak benar, maka titik 4,5 tidak terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 3. Jadi untuk menentukan dia terletak atau tidak, maka kita substitusi ya. Titik 4 ini kita substitusi ke persamaan. Ya, dengan kata lain, titik 4,5 tidak dilalui atau tidak dilewati garis Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kalau digambar seperti ini. Ini garisnya, Y2X sama dengan 2X ditambah 3. Titiknya di sini. Nah, dia tidak dilalui, tidak pada garis ini. Baik, soal berikutnya supaya lebih jelas. Apakah titik 3,2 terletak pada garis Y sama dengan 2X dikurangi 4? Ya. Kita substitusi titik tersebut ke persamaan garis. Diperoleh Y-nya diganti 2, X-nya diganti 3. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 4, 2. 2 sama dengan 2. Ini adalah kondisi yang benar. Karena benar, maka titik 3,2 terletak pada garis Y sama dengan 2X dikurangi 4. Dengan kata lain, titik 3,2 dilalui atau dilewati garis Y sama dengan 2X dikurang 4. Jadi kalau digambar, ini garisnya Y sama dengan 2X dikurang 4. Maka titiknya, nah, tepat di garis ini. Jadi kalau Anda garisnya dibuat dari sini, dia akan melewati ya. Di garis ini dia melewati. Nah, gitu ya. Itu istilah melewati. Demikian pembahasan kita tentang persamaan garis. Semoga siswa SMP atau pemirsa dapat memahami, kiranya apa yang saya sampaikan dapat membantu untuk pemahaman materi menentukan persamaan garis lurus. Terima kasih telah melihat dan terima kasih untuk subscribe-nya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Salam edukasi.